Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sehat selalu. Untuk kali ini saya atau kita bersama belajar inverter, yaitu inverter jadul, inverter zaman dulu. Dan inverter ini diberi beban lampu. Nah, sebagai gambaran, yang namanya inverter jadul di sini masih menggunakan trafo adaptor atau trafo inti besi. Dan untuk inverter yang dijual sekarang itu sudah menggunakan trafo inti ferit. Sebagai gambaran di sini adalah aki 12 volt DC. Kemudian ini adalah rangkaian inverter. Kemudian ini adalah trafo inti besi dan ini adalah lampu LED 15 watt. Jadi inverter itu adalah alat yang mengubah dari tegangan 12 volt DC atau tegangan DC menjadi 220 AC. Ini yang dimaksud dengan inverter. Nah, tentunya karena mengubah tegangan 12 volt DC menjadi 220 AC, maka dikatakan inverter 12 volt DC to 220 AC atau 12 volt DC ke 220 AC. Pada inverter terdapat pembangkit pulsa atau multivibrator astabil. IC yang saya pakai di sini adalah IC CD4047. Ini adalah sebagai pembangkit pulsa. Kemudian pulsa menyulut FET atau MOSFET, sehingga MOSFET ini berfungsi sebagai saklar. Dan yang saya pakai adalah IRF 540. Nah, ini sebanyak 2 buah. Inverter jadul mau kita coba. Kita perlihatkan dulu dari atas ya. Jadi ini kita merengkan. Kemudian voltmeter kita sambung dengan output inverter. Dan output inverter kita beri beban lampu LED 15 watt. Jadi yang kita pakai di sini lampu LED 15 watt. Positif kita sambung terlebih dahulu kabel warna merah. Nah, di sini voltmeter belum dihidupkan. Sekarang dihidupkan voltmeternya. Kemudian rangkaian inverter kita beri arus dari aki. Tegangan outputnya sekitar 200 volt. Nah, sekarang 197 volt. Nah, ini berkurang. Outputnya 194 volt. Aki yang kita pakai di sini aki sudah lama, jadi akinya ini sebenarnya sudah
SWAT, jadi akinya sudah nggak bagus lagi, maka tegangan outputnya setelah kita pakai lama-kelamaan turun, dan ini lampunya kita ganti yang 9 watt, yang tadinya lampu 15 watt. Nah, sekarang lampunya ini adalah yang 9 watt. Tegangannya 209 volt, tegangan output inverter. Nah, kemudian lampunya dimatikan, tegangan output inverter 227. Kita hidupkan kembali lampunya. Kita hidupkan kembali. Nah, kita pegang pendingin dari aluminium, ternyata tidak panas. Nah, selanjutnya saya tampilkan diagram rangkaian inverter dan berikut komponen-komponennya, walaupun komponennya tidak lengkap semua. Ini adalah trafo CT 30 volt dan yang dipakai adalah yang 12 volt. Nah, ini CT. Nah, ini 12 volt, anggap aja sini. Kemudian ini 12 volt, anggap aja yang sini. Kemudian ini adalah 220-nya, berarti sebaliknya. Dan berikutnya ini adalah MOSFET IRF 540 menggunakan 2 buah, yaitu Q1 dan Q2. MOSFET ini terdiri dari 3 pin, 3 kaki atau 3 elektroda, yaitu G gate, D drain, dan S source. Nah, ini adalah kaki gate, ini kaki drain, dan ini kaki source. Kemudian ini adalah kapasitor 10 nano, ini 10 nano, resistor 33 ohm ini resistor 220 kilo ohm ini, dan ini kapasitor 250 volt ini atau 300 volt ini. Kemudian ini resistor 5 kilo ohm, dalam gambar rangkaian ini 5,6 kilo, jadi tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ini IC CD4047 ini, dan Elco 100 mikro. Nah, ini atau ini. Nah, di gambar ini komponen sudah terakit pada PCB lubang 33 ohm ini, 220 kilo ini. Kemudian ini yang 5 kilo, nah ini 5,6. Ini MOSFET IRF ini, dan ini, ya, ini 2, dan ini Elco-nya ini. Nah, saat ini kaki drain belum tersambung dengan trafo. Nah, sekarang yang sebelah kanannya sudah tersambung dengan trafo. Jadi ini kaki drain tersambung dengan trafo 12 volt. Nah, ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini. Nah, di sini gambar yang sudah lengkap. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya ini. Kemudian ini adalah trafonya ini. Nah, ini adalah kapasitornya ini, dan titik ini adalah tersambung dengan fitting. Jadi IC CD4047 ini adalah IC multivibrator tak stabil, berarti output pada pin
10 dan pin 11 ini selalu berlawanan. Saat pin 10 high atau tinggi atau ada tegangan, berarti pin 11-nya low atau tidak ada tegangan, atau sebaliknya. Adapun pulsa yang dikeluarkan ini frekuensinya diberi rumus 1 dibagi 8,8 Rc. C-nya adalah yang 100 nano, 10 nano, kemudian R-nya adalah 220 kilo. Nah, ini kalau dihitung ini ketemunya sekitar 51 Hz atau anggap aja 50 Hz. Nah, berarti saat pin 10 high itu adalah 1/100 detik, dan saat low-nya juga 1/100 detik. Nah, itu berarti frekuensinya adalah 50 Hz atau periodenya adalah 1/50 detik. Nah, sama juga yang pin 11 saat high-nya adalah 1/100 detik, saat low-nya juga 1/100 detik. Nah, low dan high itu adalah periode, berarti frekuensinya adalah 50 Hz. Dengan adanya pulsa pada pin 10 berarti gate IRF 540 Q1 ya, itu akan tersulut sehingga Q1 akan seperti saklar sedang on, berarti Q2 sedang off. Nanti sebaliknya, saat Q2 on berarti Q1 off, begitu bergantian, dan frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, tentunya kalau output pin 10 atau pin 11 ini kalau kita beri beban LED, tentunya mata kita tidak bisa deteksi kedip-kedipnya. Nah, supaya nampak berkedip, nah ini nilai C-nya ini saya paralel dengan kapasitor 470 nano. Kemudian di sini kebetulan resistornya yang ini adalah 330. Jadi yang ini saya ganti 330 kilo ohm. Andaikan 220 kilo ohm tidak jadi masalah. Yang penting kapasitornya ini diparalel, ditambahi 470 nano, yang tadinya hanya 10 nano, sehingga LED-nya ini akan bisa nampak berkedip-kedip. Nah, itu tadi nilai C-nya kalau untuk 50 Hz itu adalah 10 nano dan R-nya adalah 220 kilo ohm. Nah, supaya nampak berkedip tadi nilai atau kapasitornya ini saya paralel dengan kapasitor 470 nano, sehingga kalau dijumlah 480 nano. Saat diparalel pin 10 dan pin 11 bila dipasang LED lampunya nampak berkedip-kedip. Bila C-nya 10 nano, R-nya 220 kilo, dengan rumus F sama dengan 1/8,8 Rc, ini adalah C-nya 10 nano dan R-nya 220 kilo ohm, maka ini kalau dihitung frekuensinya akan ketemu 51 Hz.
Jadi MOSFET Q1 dan Q2 ini fungsinya seperti saklar. Saat ini nyambung 100 detik, berarti ini putus 100 detik. Kemudian saat di sini Q1 putus 100 detik, Q2-nya nyambung 100 detik. Begitu bergantian terus, sehingga 100 detik ditambah 100 detik sama dengan 1/50 detik. Ini adalah sebagai periode pulsa yang keluar pada pin 10 dan pin 11. Pin 11 periodenya 1/100 tambah 1/100 sama dengan 1/50 detik, berarti frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, ini kalau kita merancang atau menentukan berapa frekuensi pada pin 10 dan pin 11. Nah, pada slide ini gambar rangkaiannya lebih nampak jelas dan besar. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar yang sudah jadi. Ini adalah rangkaian inverter trafonya. Di sini ada IRF 540 sini dengan sini, tapi nggak begitu nampak, terhalang oleh pendingin aluminium atau heatsink. Ini trafo, ini fitting, dan ini kapasitor. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana dalam penyampaian saya kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Mari tetap semangat belajar, tentunya di channel Ruang Elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.